Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Baik para hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di Beth Eden, maupun seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah di pagi hari ini melalui live streaming. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, Presiden sudah mengumumkan untuk pertama kalinya virus corona ada di Indonesia. Dan hingga saat ini kita melihat jumlahnya lebih dari 20.000 orang telah terinfeksi virus corona. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan virus corona ini telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Bukan saja bagi bangsa kita Indonesia, tetapi juga bagi seluruh penduduk dunia. Secara tiba-tiba sendi-sendi kehidupan berubah, terutama masalah sosial, masalah ekonomi, semuanya menjadi berubah karena kehadiran virus corona ini. Sektor-sektor seperti perdagangan, pariwisata, dunia hiburan, jasa keuangan, dan kesehatan adalah sektor yang paling terpukul karena dampak dari virus corona ini. Wabah telah mendunia dan setiap kita merasakannya. Tetapi bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana cara kita menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi? Itulah sebabnya di pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah-tengah wabah. Bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Oleh karena itu pada tema firman Tuhan di pagi hari ini, saya memberikan tema berubah atau punah di tengah wabah. Berubah atau punah di tengah wabah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan kita tentu menyadari bahkan bukan apa yang terjadi itu yang penting dalam hidup kita. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Kita bersyukur karena Alkitab memberikan tuntunan bagi kita. Bagaimana menghadapi masa-masa yang sukar, bagaimana berjalan di tengah kesulitan, bagaimana terus melaju sekalipun ada tantangan-tantangan yang menghadang kita. Oleh karena itu mari kita membuka kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Sekali lagi mari kita bersyukur. Karena Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan arahan, Allah memberikan petunjuk bagi anak-anaknya bagaimana kita melewati masa-masa yang sulit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kesulitan hidup tidak hanya dialami oleh kita. Orang yang besar sekalipun Rasul Paulus pun tidak lepas dari kesulitan. Ayat-ayat yang kita baca telah menunjukkan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dia alami. Ada kekurangan, tetapi juga dia sadar ada kelimpahan. Ada kenyang, tetapi juga ada kelaparan. Bahkan kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus selama dia melayani Tuhan, maka kehidupannya diwarnai dengan penderitaannya. Hidupnya diwarnai dengan kesulitan. Hidupnya selalu diwarnai dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Dan pagi hari ini kita dapat belajar melalui ayat-ayat ini, bagaimana cara Rasul Paulus keluar dari kesulitan yang dialaminya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami. Khususnya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi. Bagaimana kita bertahan, bahkan kita melaju di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Mari kembali kita akan memperhatikan ayat-ayat ini dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa hal yang telah dilakukan Rasul Paulus sehingga dia mampu mengatasi persoalan, dia mampu melewati kesulitan yang sedang dia alami. Yang pertama, beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan yang dia alami. Dia mampu mengatasi segala persoalan. Dia mampu menghadapi segala tantangan pelayanan. Karena dia belajar beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kiranya menjadi pelajaran penting bagi kita. Semua situasi yang terjadi, semua keadaan yang kita alami, mari belajarlah untuk beradaptasi. Kembali saudara perhatikan ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus belajar bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sukar. Maka dia belajar untuk mencukupkan diri. Inilah adaptasi, ini menyesuaikan, ini membuat Rasul Paulus kuat. Karena dia belajar untuk beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Ingatlah, kita tidak bisa memilih situasi yang terjadi. Kita hanya bisa beradaptasi. Saudara-saudara, kita nggak bisa memilih keadaan-keadaan yang terjadi. Kita tidak bisa menolak hadirnya wabah. Kita dapat menghindari pandemi. Kita pengen aman, kita pengen sehat, kita pengen semua normal. Tetapi kita nggak bisa memilih, kita hanya bisa mengalami, kita hanya bisa menghadapinya. Itulah sebabnya cara yang terbaik untuk menghadapinya adalah beradaptasi. Apapun keadaan yang kita alami, marilah kita belajar beradaptasi. Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Memahami apa yang sedang terjadi. Dan mengerti apa yang sedang kita alami. Belajarlah untuk beradaptasi. Sadar betul kita hari-hari ini sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Tetapi tidak ada pilihan yang dapat kita pilih selain kita beradaptasi. Kita menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Saudara-saudaraku, semua orang sedang mengeluhkan pada hari-hari ini apa yang terjadi. Tetapi cara yang terbaik untuk kita bisa mampu bertahan, belajarlah untuk menyesuaikan diri. Rasul Paulus sadar, dia mengerti bahwa satu-satunya cara untuk terus bertahan dalam kesukaran adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaannya. Jika penghasilan kita sudah mulai berkurang, belajarlah untuk mengikat pinggang dan hindari jajan di luaran. Itu adaptasi. Kalau uang kita sudah mulai berkurang, ya sudah belajarlah. Mencukupkan. Itulah adaptasi yang kita lakukan. Itulah penyesuaian yang kita kerjakan. Nah saudara-saudaraku, kalau memang uang di tangan ini tinggal sedikit, maka beradaptasilah. Gunakan sedikit-sedikit. Gunakan dengan irit. Makanlah sedikit-sedikit, jangan kebalik. Uangnya sedikit, sedikit-sedikit makan. Bukan. Makanlah sedikit-sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Ambiar, bubar. Beradaptasi. Menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Rasul Paulus sangat mengerti betul dan ia belajar untuk mencukupkan dalam segala sesuatu. Jika uang di tabungan sudah mulai berkurang, cobalah tahan keinginan. Gunakan hanya untuk hal-hal yang dibutuhkan. Itu adaptasi. Kita mengerti apa yang ada dalam tangan kita. Apa yang sedang kita pegang. Apa yang sedang kita miliki. Tapi belajarlah untuk mencukupkan. Saya yakin kalau kita belajar untuk mencukupkan. Kalau kita belajar untuk beradaptasi. Maka kita akan mampu untuk bertahan. Oleh sebab itu kepada seluruh anak-anak yang hadir pagi hari ini. Bahkan dimanapun saudara berada. Jangan banyak tuntutan. Belajarlah beradaptasi. Ini sedang ada dalam masa-masa yang sukar. Kita sedang ada kesulitan besar.
belajarlah untuk menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan keadaan dunia pada hari-hari ini ketika wabah itu terjadi? Maka kita harus belajar juga beradaptasi dengan perubahan yang terjadi khususnya dengan COVID. Saudaraku, ini gambar saya ambil dari internet dan Bapak Jokowi minta masyarakat berdamai dengan COVID-19 sampai vaksin ditemukan. Ini penjelasannya. Kita sudah dengar berita ini sudah digaungkan oleh Bapak Jokowi. Bahwa masyarakat Indonesia diminta untuk berdamai dengan COVID. Kita diminta untuk dapat menyesuaikan diri, merubah gaya hidup, merubah kebiasaan, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdamai dengan COVID-19, ini bukan berarti kita menyerah dengan apa yang terjadi. Ini bukan berarti bahwa kita pasrah dengan keadaan yang sedang terjadi. Bukan. Berdamai dengan COVID-19, ini adalah bentuk perlawanan yang kita lakukan supaya kita terus bertahan ketika pandemi ini terus berjalan. Kita sudah tahu bahwa para ahli sudah mengatakan, kalau pandemi ini berakhir, maka bukan berarti bahwa virus corona, virus COVID-19 ini hilang dari kita beradaptasi dengan situasi-situasi yang terjadi. Itulah sebabnya gaya hidup kita harus berubah, kebiasaan kita harus berubah, pola perilaku kita harus berubah. Jika tidak, maka kita akan punah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh, bagaimana caranya? Pemerintah sudah memberikan protokol kesehatan mencegah infeksi virus corona. Tapi kali ini saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana protokol kesehatan untuk kita mencegah infeksi virus corona versi saya. Ya. Yang pertama, ini versi saya. Jaga kesehatan diri, tetapi juga jaga kesehatan rohani. Saudara silakan jaga kesehatan diri. Saudara sering cuci tangan, saudara jaga kebersihan. Tapi itu nggak cukup. Saudara juga harus jaga kesehatan rohani. Tubuhmu sehat, badanmu bersih, tapi kalau rohani kita loyo, maka kita kalah dengan COVID. Hidup kita akan dihantui ketakutan, kita akan berjalan dengan kecemasan, kita akan berjalan dengan keraguan. Hari ke hari kita hanya takut. Badannya sih bersih, tapi rohaninya nggak dijaga. Oleh karena itu jaga kesehatan diri dan juga jaga kesehatan rohani. Yang kedua, tingkatkan imunitas, tapi juga bangun spiritualitas. Waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa iman dan imun itu berjalan berbarengan. Silakan saudara berolahraga supaya imunitas itu terjaga dengan baik. Saudara tidur diatur dengan baik, istirahat dengan cukup itu baik. Karena itu menjaga imunitas. Tapi jangan lupa bangun juga perkara-perkara spiritualitas. Tingkatkan imunitas, tetapi juga bangun hubungan dengan Tuhan. Tingkatkan imunitas, tapi jangan lupa membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan hanya fokus kepada imunitas, tetapi cobalah fokus bagaimana membangun spiritualitas Anda. Ketika tubuh kita sehat, rohani kita sehat, imunitas kita meningkat, tapi spiritualitas kita juga menjadi naik. Yang ketiga, jauhi kerumunan, tetapi dekati Tuhan. Jauhi kerumunan, tetapi dekati Tuhan. Yang bisa menolong kita itu cuma Tuhan. Upaya-upaya yang kita lakukan itu baik, tetapi sadarilah yang bisa menjaga, melindungi, memelihara, itu cuma Tuhan. Oleh karena itu ketika kita menjaga diri untuk menjauhi kerumunan, kita menghindari perkumpulan-perkumpulan, tetapi jangan lupa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Orang-orang yang dekat kepada Tuhan, maka mereka yang akan mendapat penjagaan. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, maka mereka yang akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jauhi kerumunan, tetapi dekati Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, banyak kegiatan-kegiatan gereja yang dihentikan. Tetapi sekalipun tidak ada kegiatan secara resmi dari gereja, saudara tetap bisa membangun keintiman dengan Tuhan.
waktu-waktu yang tersedia, gunakanlah untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ada banyak fasilitas yang kami coba berikan kepada saudara untuk memberikan tuntunan bagaimana meningkatkan dan mendekati kepada Tuhan. Setiap pagi Bapak Ibu bisa mengikuti siaran saat teduh yang kami siapkan dari hari ke hari. Silakan buka pada channel YouTube saudara di GPDI Mahanem Tegal. Dan setiap pagi saudara akan menerima tuntunan untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan. Setiap jam 11 siang kami bersama-sama menaikkan doa dalam menara doa. Kami juga siarkan secara live streaming. Saudara yang punya kesempatan, mari ikuti bersama-sama. Bangun keintiman, bangun penyembahan, bangun kedekatan dengan Tuhan. Bahkan malam hari ini kita bersama-sama akan kembali berdoa. Hari-hari ini secara khusus kita menanti pencurahan Roh Kudus. Saudaraku pulang kerja, daripada saudara nggak ada kegiatan, mari hubungkan HP saudara, hubungkan perangkat media sosial saudara untuk dapat mengikuti live streaming yang kami adakan setiap malam. Ini adalah upaya-upaya bagaimana kami membangun iman jemaat, supaya tidak menjadi lemah, supaya tidak menjadi kalah dengan keadaan-keadaan yang terjadi ketika pemerintah menganjurkan jauhi kerumunan. Tetapi anak-anak Tuhan harus lebih mendekati kepada Tuhan. Yang berikutnya, jaga kebersihan tangan, tetapi juga jaga kebersihan hati. Kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Jangan mengusap tangan ke muka kita kalau tangan kita belum dibersihkan. Jangan berjabat tangan, jangan saling memeluk dengan tangan kita. Semuanya kita jaga kebersihan tangan. Itu baik, lakukan, biasakan. Tetapi jangan lupa, jaga juga kebersihan hati. Kalau tangan saudara cuci, tapi kalau hati enggak dibersihkan, penuh iri, penuh kedengkian, penuh dendam, penuh kepahitan, maka itu akan menghancurkan imunitas saudara. Oleh karena itu jangan jaga kebersihan tangan dan juga jaga kebersihan hati saudara. Yang terakhir, kenakan masker untuk mulut dan firman Tuhan untuk pikiran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah menganjurkan saat kita keluar, maka jangan lupa untuk terus mengenakan masker saudara. Tetapi hari ini kenakan masker untuk mulut saudara, tetapi gunakan firman Tuhan untuk pikiran. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Oleh karena itu isi pikiran kita dengan firman. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Apa yang memenuhi pikiran kita, itu yang akan nyata melalui tindakan-tindakan kita. Oleh karena kalau pikiran kita baik, maka tindakan kita baik. Kalau pikiran kita positif, maka hidup kita menjadi positif. Kalau pikiran kita benar, maka tindakan kita menjadi benar. Selama pikiran kita benar, kita meyakini akan kebenaran firman Tuhan, kita mempercayai akan kuasa Tuhan, maka kita akan mampu untuk melewati kesulitan-kesulitan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Kita mau berubah atau kita akan punah. Hidup memang tidak mudah. Tetapi hidup ini bisa mudah kalau kita mau berubah. Tapi kalau kita nggak mau berubah, maka hidup ini akan menjadi sulit. Oleh sebab itu jangan lawan gelombang. Berselancarlah di atas gelombang. Sekali lagi kita nggak bisa menghilangkan virus COVID ini. Tetapi bagaimana kita bisa hidup berdamai, hidup di tengah-tengah virus COVID ini. Ikuti protokol kesehatan, tetapi juga protokol kesehatan rohani saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah mereka yang menantang gelombang pasti akan tenggelam. Oleh sebab itu jangan lawan keadaan. Jangan hadapi situasi seorang diri. Berubahlah atau kita akan punah. Amsal 22 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Mau jadi orang bijak, atau menjadi orang bodoh? Orang bijak akan merubah hidupnya, dan orang bodoh akan punah, karena tidak mau berubah. Jadilah orang bijak,
Kalau lihat malapetaka bersembunyi, bukan kita lari, tetapi kita belajar bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Saudaraku, hidup adalah pilihan. Pilihlah dengan benar dan putuskanlah dengan bijak. Anda berubah atau Anda punah. Saya berharap kita memiliki pilihan yang bijak. Kita merubah pola hidup kita. Kita merubah kebiasaan kita. Mari hidup di tengah-tengah wabah seperti ini. Saya percaya kalau kita berubah dan Tuhan menolong kita, maka kita dapat melampaui, kita dapat melewati keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Wabah memang masih terjadi, tetapi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, mereka yang mau berubah dari hari ke hari, mereka yang akan selamat sampai kepada tujuan. Yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sukar yang sedang dihadapi. Yang kedua, sadarilah bahwa hidup itu berjalan seimbang. Mari kembali kita lihat ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku, ayat ini yang bagian pertama, saya berikan warna cara khusus untuk kita dapat perhatikan. Rasul Paulus katakan demikian, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, kalau kita memperhatikan frase aku tahu, ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus mengerti. Aku tahu, aku ngerti, aku paham, aku menyadari bahwa hidup itu berjalan seimbang. Antara kekurangan, tapi juga kelimpahan. Antara kenyang, tapi juga lapar. Dan hidup kita selalu dibangun seperti itu. Dua hal yang berlawanan. Tetapi penting buat hidup kita. Kadang-kadang kita kurang, tapi juga sadari, kadang kita kelimpahan. Kadang-kadang kita kenyang, tapi juga kadang-kadang kita lapar. Nah, hari-hari ini, kalau mungkin karena wabah corona yang terjadi, maka pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Dulu mungkin kita kenyang, karena usaha masih jalan, pekerjaan semua lancar, cari uang masih mudah, tapi sekarang cari uang menjadi sulit, dan kita merasa lapar. Kita hidup dalam kekurangan. Sekali lagi, sadarilah bahwa kehidupan itu berjalan seimbang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita tidak bisa memilih hanya satu bagian saja. Kita harus menerima keduanya sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Sebab yang satu itu akan menentukan bagian yang satunya. Maksud saya seperti ini. Bahwa kenikmatan hidup ini kita rasakan ketika dua hal ini berjalan secara seimbang dalam hidup kita. Antara kenyang dan lapar itu harus kita alami supaya hidup kita ini menjadi nikmat. Saya tanya, siapa di antara saudara yang pengen selalu kenyang? Mau? Oh enak, nggak lapar-lapar, uangnya utuh, cepat kaya. Tapi hidup nggak akan nikmat. Kalau setiap hari saudara kenyang, lalu apa artinya sate kambing? Apa artinya durian yang lezat? Nggak ada artinya. Kenyang terus. Tapi justru hidup ini nikmat, sate menjadi nikmat, durian menjadi legit karena kita lapar. Oleh karena itu, mari sadari. Syukuri keadaan-keadaan yang terjadi. Hidup itu akan seimbang. Saudara akan menikmati kenikmatan kalau kita ngalahin kelaparan. Oleh karena itu jangan ratapi kesulitan. Jangan ratapi keadaan-keadaan yang sukar. Sebaliknya syukuri. Karena dengan lapar kita mengerti apa artinya kenyang. Karena dengan kekurangan kita paham apa artinya kelimpahan. Kalau saudara nggak pernah lapar, maka saudara nggak pernah mengerti apa artinya kenyang. Demikian pula dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita nikmati. Dari mana kita bisa menikmati kebahagiaan kalau kita nggak pernah mengalami kesusahan?
Kalau hidup kita ini nggak pernah susah, nggak punya sedih, nggak pernah nangis, saudara nggak ngerti apa sih bahagia? Oh nggak tahu. Hidup dari dulu begini-begini. Tapi justru karena saudara meneteskan air mata, maka saudara mengerti artinya bersuka cita. Karena saudara mengalami kesedihan, maka kita mengerti artinya kebahagiaan. Di balik kesedihan selalu tersimpan kebahagiaan. Dan sebaliknya, di balik kebahagiaan, jangan lupa di sana juga tersembunyi kesedihan. Oleh karena itu kalau lagi sedih nggak usah terlalu lebay. Seolah-olah hidup ini sudah hancur. Seolah-olah udah nggak ada apa lagi. Orang yang paling menderita adalah saudara. Bukan. Pahami cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Semuanya dikerjakan secara seimbang. Ya. Bahkan ukuran-ukuran kebahagiaan saudara itu akan sebanding dengan kesulitan-kesulitan yang saudara alami. Semakin sulit cara mendapatkan kebahagiaan, semakin besar rasa bahagia yang kita nikmati. Saudara dikasih uang 100.000 itu senang. Tapi kalau saudara bisa berusaha dan mendapatkan 100.000, maka kebahagiaannya beda. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu lapar. Pahami. Sekali lagi mari kita syukuri apapun yang terjadi. Yakinlah bahwa semua yang terjadi itu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan kita. Tidak hanya Rasul Paulus yang paham akan kehidupan seperti ini. Bahkan Ayub, orang yang kaya pada waktu itu. Di dalam Ayub 2 ayat sebelum dia juga sadar. Sehingga dia memberikan kesaksian kepada kita. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perhatikan perkataannya Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayub sadar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi dalam hidup ini juga kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang buruk menimpa hidup kita. Kalau yang baik itu datang, syukurilah. Tetapi kalau yang buruk itu datang, maka tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam masa-masa kebahagiaan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan saudara menghadapi masa yang sukar, tetaplah menjadi tegar. Jangan lari dari Tuhan. Karena memang hidup akan dibentuk dari dua hal yang saling berlawanan. Kalau saudara membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, maka saudara akan mendapat daftar bagaimana keseimbangan hidup itu dibangun. Pengkhotbah berkata ada waktu untuk lahir, tetapi juga ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, tetapi juga untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, tapi juga ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, tapi juga ada waktu untuk menari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya dibangun dalam keseimbangan. Dan pada akhirnya ketika pengkhotbah yaitu Salomo telah melihat kehidupan yang telah dia lewati. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa hidup itu dibangun dua hal yang berbeda. Antara menangis dan tertawa, antara meratap dan menari, antara bersuka dan berduka. Maka dia menulis dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 sebagai sebuah kesimpulannya yang mengajarkan sikap kita dalam menghadapi kehidupan. Dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia dapat menemukan, tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menerima keadaan ini dengan lapang dada. Apapun yang sedang kita alami, biarlah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, selalu ingin dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin bertahan dalam kehidupan ini,
mulailah berubah. Pahamilah bahwa hidup ini berjalan secara seimbang. Jangan hanya mengharapkan kesenangan, tapi syukurilah untuk setiap kesulitan yang sedang saudara alami. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mari kita akan melihat apa yang dikerjakan Rasul Paulus. Percayalah bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Mari saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di Beth Eden maupun yang ada di rumah. Saya ajak saudara untuk membaca ayat ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan Rasul Paulus. Jika dia tetap kuat, sekalipun menghadapi persoalan yang berat, dia tidak menyerah, walaupun dihimpit dengan berbagai masalah. Dia tetap tegar, sekalipun mengalami keadaan-keadaan yang sukar. Sebab kekuatannya tidak ada dalam dirinya. Kekuatannya itu ada di dalam Dia. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan kalah kalau saudara meletakkan diri di dalam Tuhan. Ketika Rasul Paulus tetap ada di dalam Dia tetap ada di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kemampuan, Tuhan akan memberi daya tahan kepadanya, sehingga menanggung segala perkara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sudah memberikan kesaksian kepada kita. Karena kekuatannya ada di dalam Dia. Kekuatannya ada di dalam Tuhan. Selama dia tetap tinggal di dalam Tuhan, maka tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Selama dia tetap tinggal di dalam Tuhan, maka tidak ada beban yang berat yang tidak mampu untuk diangkat. Semuanya bisa diselesaikan. Semuanya bisa diakhiri bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka tidak ada perkara yang terlalu berat untuk ditanggung. Karena bukan kita yang memampukan, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sebab itu tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ini tidak bisa berenang, tetapi saya bisa melampaui pulau demi pulau, dari Jawa sampai Manado. Tahun 2000, pada bulan Februari, kami sekeluarga bersama istri dan anak saya baru satu waktu itu, Grace, usia 6 bulan. Kami pulang ke Manado karena mengunjungi orang tua. Sebab sebelum menikah, bahkan sampai menikah, setelah menikah, saya belum pernah lihat mertua saya. Oleh karena itu kami mengunjungi ke sana. Tetapi saudara-saudara, waktu itu transportasi yang paling murah adalah kapal laut. Dan kami naik kapal laut Lambelu waktu itu. Sehingga dari pelabuhan Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, sampai Manado, saya lewati. Hebat? Bukan. Karena saya ada di dalam kapal. Sehingga saya bisa melampaui pulau demi pulau, lautan yang luas saya seberangi. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya ada di dalam kapal. Demikianlah hidup kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita memang lemah, tetapi di dalam Tuhan kau akan mendapat kekuatan. Kita terbatas, tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang tidak terbatas. Oleh karena itu tetap tinggal di dalam Dia. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku, tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kita ada di dalam Tuhan.
Kalau saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara tetap berada di dalam Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menanggung segala perkara yang ada dalam hidup kita. Saudaraku, di masa-masa sukar seperti ini, jangan lari dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauhi Tuhan. Ingatlah, orang-orang yang tinggal di dalam Dia akan selalu punya kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa di luar Aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sombong. Jangan gagahan, karena kita hebat, karena kita kaya, banyak uang, banyak harta. Di luar Aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hadirnya virus corona menunjukkan siapa sejatinya manusia. Banyak orang punya uang yang banyak, tapi tidak bisa melawan corona. Banyak orang punya kedudukan yang tinggi, tetapi tidak bisa lari dari corona. Mereka mati karena virus corona. Itulah sebabnya hari-hari ini, dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini, mari belajarlah seperti Rasul Paulus, tinggallah di dalam Dia. Tetap melekat kepada Tuhan, jangan lari dari hadirat Tuhan. Kalau gereja belum bisa mengadakan ibadah bersama, maka bukan kesempatan saudara leha-leha, saudara santai-santai, saudara tidak beribadah. Salah. Justru di masa-masa seperti ini, ketika gereja belum dibuka, ini adalah kesempatan buat saudara untuk melekat, mendekat kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Alkitab memberikan contoh kepada kita. Ketika kelaparan melanda Israel, maka ada satu keluarga yang bernama Elimelek. Dia lihat di tetangga ada kelimpahan, di tetangga ada makanan. Itulah sebabnya dia tinggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Dia berharap di Moab ada kehidupan. Dia berharap di Moab dia bisa bertahan. Tapi apa yang terjadi? Di Moab dia mengalami kematian. Elimelek mati dan dua anaknya, Mahlon dan Kilyon juga mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini di tengah-tengah masa sukar, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Jangan kejar orang, jangan cari pertolongan kepada manusia. Dengar saudara-saudaraku, tidak semua orang merentangkan tangan saat engkau datang. Yang paling sering, maafkan. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia selalu terbuka tangannya buat kita. Orang-orang yang tahu menyerah kepada Tuhan, mereka enggak pernah kalah menghadapi kehidupan. Oleh karena itu di masa yang sukar seperti ini, jangan tinggalkan Tuhan. Yesaya mengingatkan kita dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya melekat kepada Tuhan. Memegang erat dengan Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Dan orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, maka mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Kalau saudara ingin mendapat kekuatan yang baru, jangan jauhi Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan kurangi keintiman dengan Tuhan. Sering-seringlah bersekutu dengan Tuhan. Gunakan semua fasilitas yang gereja sediakan. Mulai dari saat teduh, saudara boleh lakukan di pagi hari, siang hari, atau malam hari menjelang saudara tidur. Doa siang, doa malam. Ada banyak kesempatan yang saudara dapat gunakan. Nantikan Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau hari-hari ini saudara sedang terpuruk, saudara sedang menjadi lemah karena keadaan-keadaan yang sukar yang sedang saudara alami. Kembalilah mencari Tuhan. Kembalilah mendekat kepada Tuhan. Maka saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia berikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudaraku, inilah keuntungan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau dulu Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, dia ada di samping murid-muridnya, tetapi Roh Kudus diberikan, dia bukan ada di samping kita, dia bukan ada di luar kita. Roh Kudusnya diberikan ada di dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Hari-hari ini gereja sedang mengadakan doa menanti pencurahan Roh Kudus. Mari saudaraku, saya mengundang setiap Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari nantikan Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya rohnya diberikan kepada kita. Karena tidak ada satu kekuatan yang lebih besar, tidak ada satu kekuatan yang lebih dahsyat, selain Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Sekalipun sulit dan berat yang sedang saudara alami, tetapi bersyukur karena ada penolong yang akan menyertai kita. Percayalah, saudara tidak akan dibiarkan berjuang sendirian. Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memberkati, Roh Kudus akan memberi kekuatan, Roh Kudus akan memberikan penghiburan dalam segala keadaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, apapun keadaan yang engkau alami. Hari-hari ini mungkin ada tanggungan yang berat yang sedang engkau pikul. Tapi percayalah, Roh Kudus memberikan kekuatan. Barangkali hari-hari ini saudara sedang berduka karena berbagai-bagai musibah yang terjadi. Tetapi Roh Kudus datang untuk memberikan penghiburan kepada saudara. Kalau mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang mengikuti live streaming ini, saudara dalam keadaan yang terbaring karena sakit yang engkau alami, jangan menyerah. Karena di dalam Dia selalu ada harapan. Di dalam Dia selalu ada kesembuhan yang engkau nantikan. Teruslah bertahan dan tinggallah di dalam Dia. Percayalah, Tuhan menyertai kita dan memberikan kemenangan bagi setiap anak-anaknya. Tuhan memberkati.